Hai guys, selamat kalian sedang login di program Faithbook, tempat di mana kita akan ngobrolin tokoh-tokoh Alkitab kayak scroll di medsos gitu, hanya di Faithbook, What's on your mind. Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Dan apakah yang ada di pikiran kalian ini akan kalian update sebagai status atau enggak? Nah, kalau aku sih ya, saat ini pengen update tentang kalau teman-teman perhatiin nih beberapa hari ke belakang, bahkan mungkin beberapa minggu ke belakangan, itu tuh hujan-hujan terus teman-teman. Jadi kayaknya aku pengen ini deh, ala-ala galau gitu, mau update lagi hujan gitu teman-teman, dan pakai lagu kali ya. Aku mau update dulu video hujannya, terus lagunya. Teman-teman, ada friend request nih. Ada friend request, aku lihat dulu ya. Dari Zipporah. Oke. Mutual friends-nya ada Musa, Harun, Miriam, dan Yitro. Terus statusnya si Zipporah ini nih yang kayaknya bikin penasaran deh. Nggak semua orang paham keputusan kita. Yang penting Tuhan tahu hati kita. Kira-kira tentang apa ya ini maksudnya si Zipporah ini? Penasaran siapa dia? Yuk kita buka Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Kalau aku sih ya saat ini masih penasaran nih teman-teman sama friend request dari si Zipporah. Kalau mungkin ada yang ketinggalan tentang siapa tadi si Zipporah ini, itu dari profilnya ya kita lihat nih, dia itu mutual friends-nya Musa, Harun, Miriam, dan juga Yitro. Nah, terus kalau mau dilihat nih, statusnya nih sebenarnya yang bikin penasaran banget. Yaitu, gak semua orang paham keputusan kita. Yang penting Tuhan tahu hati kita. Kira-kira maksudnya apa ya? Dan kayaknya aku butuh tanya seseorang deh, supaya kira-kira harus kita accept atau enggak ya. Dan kayak aku lihat udah ada pendeta Antonius dia datang. Halo pendeta. Halo Yana. Iya pendeta, aku mau tanya sesuatu nih pendeta. Boleh dong. Tapi kayaknya pertanyaannya nggak cuma satu ini sih pendeta, akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan aku sampaikan ke pendeta. Gak apa-apa, banyak juga, oke. Gak apa-apa ya pendeta, Iya. Oke. Jadi tadi tuh pendeta dan juga mungkin teman-teman yang ketinggalan, aku dapat friend request pendeta dari seseorang namanya Zipporah. Iya. Nah Zipporah ini itu mutual friends-nya Musa, Harun, Miriam, Yitro. Terus pendeta kenal nggak sama si Zipporah ini pendeta? Oke. Zipporah ini kisahnya tercatat hanya di kitab Keluaran doang. Oke. Jadi pendeta kenal ya sama Zipporah ya pendeta? Iya, kami udah berteman. Oh, udah berteman. Oke. Kalau gitu ya. Aku mau dong pendeta kenalin tentang Zipporah ini. Oke, supaya Yana bisa mengenal dia lebih dekat sebelum nanti di-approve pertemanannya, mari kita baca kisahnya ya. Oke, pendeta. Iya. Jadi kalau kita buka Alkitab ya, ini awalannya ya. Iya, kalau kita buka Alkitab, kita hanya akan temukan 5 kali nama Zipporah disebutkan. Dan di bagian yang paling signifikan itu tercatat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 25 dan 26. Ya, coba Yana minta tolong dibacakan. Oke, Keluaran pasal 4 ayat 25 dan juga 26. Teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab dimanapun teman-teman berada. Keluaran pasal 4 ayat 25 dan juga 26, aku bacakan. Lalu Zipporah mengambil pisau batu, memotong kulit khitan anaknya, kemudian menyentuh kaki Musa dengan kulit itu sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu ayat 26, oleh karena itu Tuhan membiarkan Musa, dalam tanda kutip, pengantin darah, kata Zipporah waktu itu, sehubungan dengan sunat. Oke, jadi mungkin Yana bertanya, ini apa maksudnya ya? Iya, betul. Ya, jadi saya ceritakan mundur dikit ya, sebelum kita lebih mengenal siapa Zipporah ini.
Jadi Sipora ini adalah istrinya Nabi Musa. Oke, siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Iya, dia adalah seorang pemimpin, bahkan calon menjadi Fir'aun sebenarnya, tapi karena cintanya kepada bangsanya melebihi cintanya kepada Mesir, makanya dia akhirnya membunuh seorang Mesir, dan oleh karena dia kedapatan membunuh, dia larilah ke tanah Midian. Nah, di tanah Midian inilah dia kemudian beristirahat di suatu sumur. Dan tiba-tiba muncullah tujuh orang ini, 7 orang putri dari Rehuel, atau yang kita sebut juga dengan Yitro. Jadi Rehuel ini adalah orang yang sama dengan Yitro, yang kemudian nantinya menjadi mertua dari Musa. Jadi singkat cerita, ke-7 anak Rehuel ini, semuanya cewek-cewek, sedang memberi minum kepada gembalaannya. Dan tiba-tiba ada yang datang mengganggu. Lalu Musa turun tangan mengamankan sehingga yang mengganggu itu tidak lagi mengganggu, bahkan pekerjaan itu selesai lebih cepat. Jadi ketika pekerjaan itu selesai lebih cepat, maksudnya memberi minum kambing domba ini selesai lebih cepat, maka lebih cepat pula lah ke-7 putri Rehuel atau Yitro ini pulang ke rumah. Waktu mereka pulang ke rumah, bertanyalah ayahnya Yitro, kok hari ini kalian pulang cepat, tidak seperti biasanya? Iya Pak, hari ini ada orang Mesir yang menolong kami, memberi minum sehingga kami selesainya lebih cepat. Lalu saking bahagianya, bapaknya ini, Yitro, katakan, di mana dia? Oh, masih di sana. Ajak ke sini, makan sama-sama. Diajaklah, makan sama-sama, dan disitulah titik balik. Atau pertemuan pertama, yang kemudian akhirnya Yitro atau Rehuel memberikan putrinya Sipora untuk menjadi istri dari Musa. Dan cerita itu berlanjut. Menariknya, disinilah Musa belajar tentang kerendahan hati ya, selama dia berada di tanah Midian. Dan kisah selanjutnya yang sudah kita baca tadi ya, di dalam Keluaran pasal 4 ayat 25 dan 26. Jadi waktu itu, setelah Tuhan memanggil Musa untuk kemudian mengutus dia pergi ke Mesir untuk kemudian membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, ternyata Musa ini ada kecolongan. Musa sendiri hidup sebagai keturunan dari Abraham. Ya, kita tahu ceritanya di dalam Kejadian pasal 17, kisah tentang Abraham ini, bahwa Tuhan memerintahkan kepadanya, melalui sunat ini kamu akan menjadi umatku. Jadi untuk menjadi pengikut Tuhan pada zaman Abraham itu harus sunat. Nah, kebetulan mungkin karena Musa berpikir bahwa iya memang saya ini keturunan Abraham, tapi anak-anak saya ini kan mamanya atau ibunya ya bukan dari keturunan Abraham. Jadi mungkin tidak terlalu penting lah kalau dia mau disunat atau tidak. Dan karena hal itulah Tuhan marah dan mau membunuh Musa. Tetapi sepertinya ya yang menarik, Sipora mengerti bahwa hukum itu mengharuskan bukan hanya Musa yang disunat, tetapi anak-anak laki-lakinya. Dan 2 anak laki-lakinya itu adalah siapa tadi? Gersom dan Eliezer. Iya, Gersom dan Eliezer. Inilah kedua anak Musa hasil pernikahan dengan Sipora. Dan memang hanya Sipora doang istrinya Musa. Nah, singkat cerita, peran Sipora di sini sangat signifikan. Bayangkan kalau pada saat itu kemudian Tuhan benar-benar membunuh Musa, ya sebenarnya Tuhan bisa saja membangkitkan seorang pemimpin yang lain ya. Tetapi buktinya Sipora tahu mau ngapain pada saat itu. Itulah yang membuat peran Sipora ini penting. Sipora ini kita bisa kenal sebagai seorang istri yang takut akan Tuhan. Selain dia takut akan Tuhan, dia tahu persis aturan dan juga perintah dan hukum-hukum Tuhan. Sehingga ketika Musa masih bengong mau ngapain ya, Musa masih bengong mau ngapain, dia ambil alih. Ya, dia ambil alih, kemudian menyunatkan kedua putranya, yaitu Eliezer dan Gersom. Dan kemudian mengambil sisa darah yang sudah digunakan untuk menyunat yang masih ada di pisau mungkin, dan mengenakan itu kepada Musa dan mengatakan ini pengantin darah.
Ya, ini persis sama seperti ketika nanti bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, itu harus melewati yang namanya mengorbankan anak domba. Sebagai lambang sudah ada yang mati menggantikan orang yang ada di dalam rumah itu. Dan Musa pada hari itu terselamatkan. Karena ada istrinya, Zipora. Kok ya ada jadi kayak berpikir jauh gitu. Mungkin ada yang menarik yang Yana dapatkan. Betul, Pendeta. Ada satu hal yang menarik, Pendeta. Karena biasanya ya, Pendeta, di dalam kisah-kisah di Alkitab ini, selalu yang ditonjolkan itu kepala keluarga itu selalu lelaki dan lelaki. Seperti kayak di framing bahwa Alkitab itu sangat mendukung patriarki, Pendeta. Dan dari kisah Zipora ini mengingatkan bahwa bisa loh seorang wanita take a lead ketika pasangannya itu tidak tahu mungkin apa yang harus dia lakukan dalam konteks keimanan. Dan ini salah satu hal yang sangat menarik dari seorang Zipora. Berarti kita bahkan ini peringatan keras untukku bahwa wanita pun harus mempersiapkan keimanan dari sejak dini, Pendeta. Karena kadang bisa saja kepala keluarga kita nantinya seperti Musa, kelewatan hal-hal yang sebetulnya spiritualitas pada saat zaman itu adalah very main thing, very crucial. Dan ini jadi perspektif yang menarik sekali, Pendeta, mengenai Zipora, bahwa akhirnya Zipora take a lead, dan ini juga menjadi salah satu pelajaran yang sangat menarik dan sangat penting untuk wanita-wanita untuk memupuk kerohanian supaya siapa tahu nantinya pasangan kita bisa berbuat salah. Kalau dari aku itu, Pendeta. Gimana tanggapan Iya, Pendeta? jadi mungkin Musa tidak berbuat salah, hanya bengong mau ngapain. Di saat itulah Zipora ambil alih dan benar, dan itu menyelamatkan bahkan nyawa Musa. Jadi memang bisa dibilang selama ini anggapan bahwa Alkitab itu patriarki tidak ya, Pendeta. Ini di sini saja Zipora take a lead dan akhirnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Betul. Jadi memang semakin menarik ya, Pendeta, kisah tentang Zipora ini. Tapi kita akan lanjut lagi membahas tentang kisah Zipora di next segmen. Jadi teman-teman jangan dulu lockout dari Faithful. Login lagi di Faithful, What's on Your Mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Kalau aku sih saat ini, yang ada di pikiranku itu, ini Pendeta. Kan tadi Pendeta sudah sempat kasih, ceritain bahkan tentang Zipora. Bagaimana dia ketemu sama Musa dan juga lain-lain. Nah, aku pengen tahu nih Pendeta, dari kisah-kisah tersebut, pelajaran apa yang penting kita pelajari dari seorang Zipora? Oke. Jadi yang menarik dari kisah Zipora ini, menurut saya ya, selain dia seorang istri yang cekatan, iya kan, pengertian, dan juga istri idaman. Yang pertama yang perlu kita ketahui dan pelajari dari saudari kita Zipora ini adalah ia taat kepada Tuhan bahkan ketika dia tidak menyukainya. Ya, maksudnya itu ketika suaminya mau dibunuh, sebenarnya ini kan hal yang sangat tidak disukai. Iya, betul. Mana ada istri yang mau suaminya dibunuh? Betul. Kecuali dia benar-benar benci sama suaminya, ya. Betul. Tapi Zipora di sini dia tetap melakukan, dia tetap taat. Bahkan bukan hanya taat, dia memenuhi permintaan dari Tuhan. Ya, memang saya juga ingat waktu kuliah dulu, sering dosen kami bilang, nanti kalau kalian mau cari istri, ya carilah yang minimal selevel dengan kalian. Apa maksudnya selevel? Ya kalau kalian tamat S1, jangan cari yang tamat SD doang. Baik. Ya, jadi level maksudnya ini level pendidikan. Tapi sebenarnya ada juga level yang lain, yaitu level kerohanian. Iya. Ya, betul. Kalau ya ini kita perbincangkan ya, soalnya Zipora ini adalah orang Midian. Dan orang Midian itu tidak mengenal, ya saya pikir tidak mengenal Allahnya orang Israel. Tetapi level kerohanian mereka sama. Ya, jadi Tiana carilah level kerohanian yang
sama ya. Kalau boleh lebih boleh kan? Iya, tentulah. Terus yang tidak kalah penting lagi, yang kedua adalah dia tetap melakukan kehendak Tuhan sekalipun pasangannya tidak melakukannya. Ya Musa kan lagi bengong-bengong ini, mau ikut atau enggak, mau mundur atau enggak. Dan yang cekatan, yang lincah, dan langsung segera eksekusi apa yang Tuhan minta dan yang Tuhan keberatan adalah Sipora. Iya, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering juga. Ada juga waktu di mana memang para bapak-bapak, ya, suami-suami itu bengong mau ngapain. Karena dia mikir, aku mau gimana ya, aku mau gimana. Mungkin karena kecepatan berpikirnya wanita itu lebih cepat. Ya. Ya ibaratnya kalau laki-laki baru A, B, C, D, wanita udah A, B, C, D, E, F, G, udah sampai Z. Jadi kecepatan berpikirnya sama dengan kecepatan berbicaranya ya. Sehingga, ya seperti yang kita sudah bicarakan di segmen sebelumnya, akhirnya Sipora yang lead. Ya, dia yang ambil alih dan itu menyelamatkan nyawa Musa dan keluarganya. Dan memang ada waktu di mana kesempatan untuk selamat itu bukan lagi hitung jam, bukan lagi hitung menit, tetapi hitung detik. Ya, on that last second, dalam detik-detik terakhir itu, kalau misalnya ya Sipora tidak bertindak, maka ya lewatlah Musa. Musa nanti akan tinggal hanya sejarah. Ya, Pernah ada, ya mungkin tidak akan ada kitab Keluaran, tidak akan ada kitab Kejadian, tetapi buktinya itu ada oleh karena peran besar juga dari seorang Sipora. Kemudian yang tidak kalah penting juga, Sipora tahu persis apa dosa yang mereka lakukannya. Sebenarnya ini bukan dosanya Sipora, tetapi kekurangan dari sang suami. Dalam hal ini yaitu Musa. Di mana sang suami mengabaikan satu detail yang ternyata signifikan, sangat penting. Dan bayangkan seorang Musa yang adalah seorang pemimpin, kok bisa? Ya, ibaratnya kita pikirkan kalau pemimpin mereka pasti perfeksionis ya. Tidak ada yang terlewatkan, semua pasti sudah terpikirkan. Iya, tapi ternyata ada satu hal ini di mana Musa kecolongan, yaitu dalam hal menyunatkan kedua anaknya. Dan di sini kembali lagi Sipora menyadari itu, dia tahu ini dosa dan dia segera bertobat dan segera berinisiatif dan mengambil bagian yang penting. Kadang-kadang kita manusia ini ya lambat mendengar, lambat sadar, bahkan menunda-nunda untuk bertobat. Ya, ini beda jauh dengan Sipora. Dia cepat tanggap, cepat mengerti, cepat bertobat, dan cepat bertindak. Coba bayangkan kalau dia lambat-lambat, pelan-pelan, pasti tidak akan ada kitab Kejadian Keluaran Imamat Bilangan yang kita sebut sebagai kitab Taurat Musa. Ya, tapi buktinya itu ada, tidak terlepas dari peran seorang Sipora. Ya, saya ingin menambahkan kualitas yang terbaik dari seorang Sipora ini. Saya pikir Sipora setelah hidup bersama dengan Musa, pasti dia mengerti siapa Tuhan yang memanggil Musa. Dan di dalam perjalanan kehidupan mereka berkeluarga, Sipora adalah istri yang penurut. Iya, terlepas dari kekurangan Musa atau terlepas juga dari kekurangan Sipora, Sipora adalah istri yang menurut. Kenapa? Di kisah selanjutnya, ternyata ketika Musa sudah mau mulai pelayanannya untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkaman atau perbudakan bangsa Mesir, ternyata Sipora dan kedua anaknya, yaitu siapa ini? Gersom dan Eliezer disuruh pulang dulu. Pulang dulu ke rumah mertua. Ini seperti lagu itu ya. Pulangkan saja. Tapi bukan itu. Kenapa? Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dilaksanakan oleh Musa, sehingga dia mungkin tidak ada kesempatan atau waktu untuk memperhatikan keluarganya. Nanti di pasal 8 baru mertua
yang bawa datang istri dan anaknya. Nanti Ya. kita akan pelajari itu. Ya. Ya, jadi pendeta bisa dibilang perannya Zipora ini tuh memang sangat luar biasa, apalagi dalam mengingatkan suaminya ya pendeta. Benar. Dan mungkin saat ini buat anak-anak muda nih pendeta, mungkin yang belum berumah tangga nih pendeta. Seringkali kita tuh sungkan pendeta untuk mengingatkan mungkin orang-orang di terdekat kita untuk melakukan satu hal yang menurut kehendak Tuhan. Dan kalau menurut pendeta nih saat ini, bagaimana kita nih sebagai seorang muda bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti kehendak Tuhan? Karena susah pendeta, kadang apalagi terhadap orang yang lebih tua. Kalau ini kan Musa sama Zipora, mungkin konteksnya lebih gampang karena mereka pasangan. Dan saat ini aku orang muda yang belum punya pasangan nih pendeta. Gimana caranya kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti kehendak Tuhan pendeta? Iya, jadi sebenarnya dalam kehidupan itu kita tidak memandang tua dan muda. Ya, tua dan muda itu atau kita sebut sebagai usia itu hanya masalah angka. Iya, those are just numbers. Tetapi kalau kedewasaan rohani, siapa yang tahu? Bisa saja yang lebih muda, lebih dewasa secara rohani dibanding mereka yang sudah memang usia lanjut. Yeah. Nah, jadi poin yang saya mau katakan bahwa di dalam hal kerohanian, kita ada standar. Apa standarnya? Firman Tuhan. Yeah. Dan firman Tuhan, itu orang yang lebih muda pun bisa lebih mengerti dan lebih menguasai dan lebih menghidupkan dibanding orang yang usianya lebih lanjut. Yeah. Iya, jadi kalau kita memang mau menasihati orang yang lebih tua, pakailah firman Tuhan. Pakailah firman Tuhan. Sebagaimana juga Rasul Paulus katakan kepada Timotius, tegurlah orang tua sebagai orang tua, bukan sebagai adik. Jadi dengan kata lain, kita pakai kata-kata yang memang sudah diatur sedemikian rupa, yang sopan sehingga kedengaran berterima. Bukan malah kita dibenci. Ya, betul, gitu. betul. Ya. Ya, memang ada cara-caranya sendiri ya pendeta. Untuk bagaimana kita mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Jadi memang luar biasa sekali. Sudah ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari seorang Zipora, tapi kayaknya kita harus istirahat sejenak ya pendeta. Kita akan bahas kembali kisah mengenai Zipora di next segment. Jadi teman-teman jangan lock out dulu, tetap di Faithful. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Kalau aku nih, saat ini, ada yang aku ingin tanyakan kepada pendeta Antonius lagi nih, pendeta. Ya. Dari tadi kan kita udah banyak bahas tentang Zipora, kisah-kisahnya juga. Terus tadi tuh sebenarnya ada kayak selipan kecil gitu yang pendeta bilang, kita akan bahas sesuatu dari Keluaran 18. Nah, ada apa sih pendeta di Keluaran 18 itu? Oke, jadi kita langsung aja baca ya. Keluaran 18, kita akan baca dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Oke. Ya. Mau ganti-gantian atau aku sendiri aja pendeta? Jana aja lah Oke, sendiri. pendeta. Teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh buka dan ikut baca sama-sama. Keluaran 18 ayat 2 sampai 7. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu dipulangkan oleh Musa, dan kedua anak laki-lakinya, yang seorang bernama Gersom, sebab Musa berkata, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Yang lainnya bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ayat 5, ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, ia mengirim pesan kepada Musa, aku, mertuamu Yitro, dengan istrimu beserta kedua anaknya datang kepadamu. Ayat 7, lalu Musa keluar menyambut mertuanya, sujud kepadanya dan menciumnya. Mereka saling menanyakan keadaan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Oke. Jadi kalau kita baca kisah ini seakan-akan yang lebih menonjol adalah mertuanya Musa ya. Dan memang benar mertuanya Musa yang lebih menonjol. Tetapi perlu kita ketahui bahwa bukti bahwa mertuanya Musa datang membawa Zipora dan kedua anak Musa yaitu Gersom dan juga Eliezer, ini tidak terlepas dari penurutan
seorang istri. Ya, jadi kalau kita bahas tadi bahwa Zipora adalah seorang istri yang penurut, kali ini dia datang bersama dengan ayahnya untuk bertemu dengan Musa. Nah, kisah Zipora hanya diceritakan sampai di sini. Ya. Ada juga kisah yang lain di kitab Bilangan, di mana karena seorang Zipora disebut seorang perempuan Sunem, dan ini merujuk kepada sebenarnya Zipora yang bukan orang Israel, cemburu Maryam ini adalah saudaranya Musa, cemburu kepada perempuan ini. Mungkin karena kedekatan ya. Namun poin yang saya mau katakan bahwa Zipora menemani Musa dalam perjalanan dari Mesir sejak bertemu dengan Yitro sampai akhirnya Musa meninggal dan naik ke Bukit Nebo. Ya, jadi memang Musa ini tidak diceritakan tentang anaknya, tentang istrinya sepanjang perjalanan lebih kurang 40 tahun itu. Tetapi itu tidak tersurat, tetapi ada yang tersirat. Apa yang tersirat? Bahwa Zipora tetap menemani, mendampingi Musa sampai akhir hayat hidup Musa. Iya, jadi kalau kita seringkan yang populer menceritakan bahwa dari semua yang keluar dari tanah Mesir, yang tetap setia dari tanah Mesir sampai ke masuk ke tanah Kanaan itu hanya siapa? Yosua. Hanya Yosua dan Kaleb yang memang keluar dari tanah Mesir dan besar di perjalanan sampai masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita bisa tambahkan ya, ini yang tersirat maksud saya. Kalau kita bisa tambahkan, saya percaya istri Musa, kan yang mati hanya Musa ya, yang naik ke atas Bukit Nebo itu. Istri Musa bersama dengan kedua putranya, yaitu Gersom dan juga Eliezer, kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar juga masuk ke tanah Kanaan. Iya. Jadi ini tidak terlepas dari pengaruh luar biasa seorang Zipora. Jadi dia bukan hanya wanita yang bijaksana. Kalau kita baca di Amsal 31 itu tentang wanita yang cakap. Dia Zipora ini adalah juga seorang wanita yang setia. Iya. Bisa saja ya waktu disuruh Musa pulang, si Musa udah suruh aku pulang, aku cari aja lah suami yang lain kan. Ya, betul. Bisa saja. Tetapi bukti bahwa dia mau kembali kepada Musa. Ini menunjukkan bahwa Zipora adalah seorang tipikal istri yang setia. Hanya kepada Musa saja dia mau bersama-sama, bukan yang lain. Itu penting. Iya, betul. Dan sebetulnya dia juga bisa bersikeras untuk ikut ke Mesir ya, Pendeta. Tapi dia memilih untuk taat kepada suaminya. Iya. Dan nah, Pendeta, tadi kan kita udah bahas nih kisah tentang Zipora dan beberapa hal penting yang kita harus ketahui dari Zipora. Saat ini aku ingin tanyakan kepada Pendeta nih, apakah peran Zipora ini dapat dianggap sebagai seorang istri yang menjadi penolong sepadan bagi suaminya, yaitu Musa, Pendeta? Oke. Jadi kalau berbicara istri yang sepadan atau tidak, tentulah. Kenapa bilang tentulah istri yang sepadan? Dia yang menyelamatkan Musa dari amarah atau murka Allah. Dan ini sukar ditemukan istri yang seperti ini. Ya, jadi saya tidak katakan bahwa Zipora ini sempurna. Tentu ada juga kelemahannya. Betul. Tetapi di balik semua kelemahannya, dia punya kelebihan lebih menonjol. Ya. Jadi kalau kita mau bandingkan Zipora dengan kebanyakan mayoritas wanita ya, ada juga kan wanita yang penurut. Sampai apapun kata suaminya, sampai titik koma diturutin. Suami salah atau pasangan salah, tidak berani melawan atau tidak berani berseberangan pendapat. Ikut-ikut saja. Sehingga kalau mau binasa sama-sama. Nah, seorang Zipora tidak demikian. Dia masih menggunakan akal budi hikmatnya. Dia tidak hanya menurut dengan penurutan yang buta, tetapi dia menurut sesuai dengan prinsip kebenaran. Itu yang harus ditumbuhkan tuh Yana. Iya kan? Betul. Iya, jangan hanya ikut
karena I love you. Cinta itu tidak buta, tetapi cinta itu adalah prinsip. Prinsip. Nah, itu Oke, dia. mantap sekali Pendeta. Dan ini akhirnya agak-agak ke memang ranahnya orang muda nih Pendeta. Ya. Lagi soal pasangan tuh, aku yakin banyak anak-anak muda di luar sana yang nonton Facebook ini pasti struggle Pendeta untuk dalam mencari pasangan. Dan yang aku ingin tanyakan nih, sebagai Pendeta kan sudah punya istri ya Pendeta? Ya. Sudah punya istri dan juga punya anak. Seberapa penting Pendeta kita memilih pasangan yang dalam tanda kutip sepadan dengan kita Pendeta? Even itu tadi Pendeta sempat mention juga mengenai level spiritualitas atau rohani. Seberapa penting Pendeta? Oke, jadi seberapa penting? Ini bukan seberapa penting, ini maha penting. Iya, kenapa? Efesus 4 ayat 5 katakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi satu keyakinan. Kalau Anda mau nyari pasangan, pastikan ini yang seiman, percaya kepada Tuhan yang sama, dan memang punya visi misi yang sama. Kalau ini saja sudah berbeda, pasti yang lain juga akan berbeda. Dan di dalam satu keluarga adalah sangat susah bila kita menyembah Tuhan yang berbeda. Iya. Dan selain level kerohanian ya meskipun sudah seiman tapi level kerohaniannya berbeda, ini juga repot. Kenapa tuh Pendeta? Ya, jadi Anda akan bisa temukan pasangan yang tepat ketika melayani. Ya, melayani di mana? Ketika kita bertemu di care group mungkin, ketika kita bertemu di dalam pelayanan masyarakat mungkin, atau lagi perkemahan mungkin, atau lagi sedang melakukan pelayanan apa dan kita bertemu. Dan kita bisa lihat kegigihan dan kesungguh-sungguhannya. Disitulah kita bisa katakan, oh level kerohaniannya kayaknya mirip nih. Gitu. Betul. Jadi memang kadang pemilihan pasangan itu bisa mensupport kita lebih baik atau bahkan menjadi penghambat kita menjadi lebih baik ya Pendeta. Jadi itu memang harus, kalau kata Pendeta, maha penting. Iya. Oke, jadi ini sudah banyak sekali ternyata Pendeta yang kita bahas mengenai Zipporah dan juga seisi rumahnya tentang keluarganya. Tapi kita sudah ada di ujung nih Pendeta, kita akan membahas mengenai pelajaran apa yang kita dapatkan dari Zipporah di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman dan juga Pendeta, tidak terasa nih kita sudah ada di akhir profile visit kita mengenai teman kita dari Zipporah. Nah, ini kan ada hal-hal yang harusnya kita dapat pelajari dari Zipporah kan Pendeta? Betul. Jadi, siapa mau duluan nih Pendeta? Aku atau Pendeta? Iya. Jadi seperti yang kita sudah pelajari tadi, jangan lupa sudah bisa diterima friend request-nya ya. Oke Pendeta, betul. Aku akan terima friend request dari Zipporah. Iya, dan ya ladies first. Ladies first. Oke Pendeta. Kalau untuk aku nih ya teman-teman Facebook yang bisa aku pelajari sebetulnya banyak sekali. Tapi salah satu hal yang sangat akhirnya aku kepikiran terus adalah mengenai bagaimana peran seorang perempuan even di dalam keluarga itu tidak melebihi dari bukan tidak melebihi, tapi sama seperti kepala keluarga. Zipporah telah menunjukkan bahwa terkadang pasangan kita bisa tidak melakukan apa yang mungkin Tuhan inginkan untuk kita lakukan, tapi peran wanita di dalam rumah tangga pun sangat besar. Zipporah telah memberikan contoh untuk kita semua. Kalau dari aku itu Pendeta. Kalau dari Pendeta? Oke, kalau dari saya, sebagaimana yang sudah saya ulang-ulangi tadi, bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang selevel ya, di dalam hal kerohanian. Sehingga di dalam rumah tangga Anda itu, ketika Anda mungkin akan menyimpang atau bengong mau ngapain, dia bisa ingatkan, kita harusnya gini loh. Sesuai firman Tuhan itu gini loh. Ya, jangan cari pasangan yang hanya manggut-manggut, biarpun Anda salah, Anda tidak diperingatkan, biarpun Anda salah, dia nurut-nurut aja. Jangan yang begitu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, bahwa di dalam mencari pasangan, ini tadi yang sedang mencari pasangan ya, yang sudah punya pasangan ya, dan level imannya masih belum selevel, belum sama-sama, berdoalah kepada Tuhan, minta petunjuk cara bagaimana agar pasangan Anda pun
memiliki kerohanian yang selevel. Bahkan kalau boleh lebih dari Anda itu sangat luar biasa. Karena saya ingat kata dosen saya, kalau yang masih cari pasangan ya cari jo baik-baik. Carilah benar-benar. Tapi yang sudah punya pasangan, baku abis jo. Ya artinya sehidup semati ya tetap setia pada pasangan yang sudah Anda janjikan sumpah setia di dalam pernikahan. Ya, itu dari saya. Memang banyak sekali ya pendeta yang sebetulnya bisa kita pelajari dari kisah Zipora ini. Dan sebagai akhir ini, bolehkah pendeta tutup dengan doa? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan pencipta langit dan bumi, penebus dan penghibur kami yang sejati. Kami bersyukur di pertemuan episode kali ini kami sudah membahas kisah tentang Zipora, ibu dari Gersom dan Eliezer, suami, maksud kami istri dari Musa, yang mengajarkan kami bahwa tidak selamanya kepala keluarga dapat berpikir cepat dan dapat mengambil tindakan yang tepat. Buktinya, kisah Zipora menggambarkan seorang istri yang mengerti persis apa kehendak Tuhan dan dengan kapasitas yang dimiliki mengambil alih peran kepala rumah tangga dan kemudian menyelamatkan suaminya, yaitu Nabi Musa. Oleh karena peran Zipora ini sangat signifikan, sehingga pelayanan penyelamatan yang dilakukan oleh Nabi Musa dapat terlaksana, bahkan Nabi Musa menjadi seorang figur yang hebat di dalam catatan Alkitab. Kami percaya ini oleh karena intervensi dari Tuhan lewat Zipora, bahkan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan mengingatkan lewat Zipora bagaimana agar Musa boleh menjadi pelayan Tuhan yang baik dan yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya para pasangan, istri khususnya yang menyaksikan tayangan ini, boleh menjadi pasangan iman yang sepadan dengan suami mereka masing-masing. Sehingga prinsip kebenaran firman Tuhanlah yang dijadikan pedoman, bukan yang lain. Sehingga ketika pasangan mereka melakukan kesalahan, ataupun ada hal yang perlu dibenarkan, yang diluruskan, biarlah itu diambil dari kebenaran firman Tuhan, bukan dari pikiran pribadi semata. Dan juga buat orang-orang muda yang masih mencari pasangan hidup, biarlah kiranya Tuhan menuntun mereka agar dapat dipertemukan dengan calon pasangan hidup yang akan mereka nikahi nantinya, yang imannya memiliki iman yang sama ya Tuhan, sehingga di dalam rumah tangga mereka benar-benar boleh bersiap untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Bapa pengasih, biarlah kiranya berkat pelajaran ini akan menjadi bagian kami yang ada di studio maupun semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau menurut kepada perintah-Mu, bukan menjadikan cinta itu sebagai cinta yang buta, tetapi khususnya menjadikan cinta itu sebagai cinta yang memiliki prinsip kebenaran berdasarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Inilah seluruh doa permohonan kami, dengarkanlah kiranya ya Tuhan, karena kami sudah panjatkan doa-doa kami ini Bapa, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Sumber Kasih dan Keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Antonius sudah kenalkan kita dengan tokoh Zipora ini, Pendeta. Nantinya kalau misalnya ada tokoh-tokoh lain yang mungkin masuk nih di friend request aku, Pendeta boleh kenalin ya? Boleh. Oke, Pendeta. Tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak Pendeta. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pendeta. Amin. Amin. Nah, oke guys, saat ini aku ingin ingetin teman-teman semua untuk jangan lupa follow terus kisah-kisah keren dari teman-teman lama kita di Alkitab, scroll terus, dan juga jangan lupa like dan juga share insight-nya ke kehidupan kalian. Ingat, ini bukan cuma konten, ini panggilan. Sampai jumpa di Profile Visit selanjutnya, hanya di Facebook What's on Your Mind.